Truk tabrak motor di Tuban, pemotor tewas di lokasi kejadian. Kodim 0811 Tuban gagalkan penyelewengan 840 tabung LPG bersubsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya, Soraya Sarah. Mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Sebuah truk menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan di jalan antar kecamatan Kabupaten Tuban. Akibatnya, pemotor tersebut tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kiai Haji Fatur Rahman Kafrawi, Desa Bogorijo, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban, Selasa sore. Sebuah truk menabrak sepeda motor dari arah berlawanan sehingga pengendara motor terseret dan tewas di lokasi kejadian. Kejadian bermula saat truk dengan nomor polisi S9091HJ yang dikemudikan Widianto, 25 tahun, warga desa Talang Kembar, Kecamatan Montong, Tuban, berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, truk hendak mendahului kendaraan lain yang berjalan searah di depannya. Namun karena diduga kurang konsentrasi, truk yang masuk jalur kanan tiba-tiba oleng dan menabrak motor yang dikemudikan Muhammad Ainul Yakin, 30 tahun, warga Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Tuban, yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat pengendara motor Muhammad Ainul Yakin terseret sejauh 15 meter dan tewas di lokasi kejadian. Motor kol diesel iki suguhan karo jelas. Kok di arah di? Arah kono. Etan. Ya. Nah, sepeda iki. Sepeda karo kula iki kan anu. Motor kan bubar gubro iki sik Pak. Yo gubro. Iya, iki bonceng. Kendaraan iki bonceng rono. Apa nunggu aku tadi kalau enggak tujuh di kono. Terus gua terus tabrak rombong iki. Wis. Tadi nak Sepeda kok kulon ya? Sepeda iki HP-nan gak roh aku. Oh. Wonge piye, Pak, sing saiki sepeda? Nah, sing trek. Oh, sehat ya? Gak piye. Pasca kejadian, jenazah Muhammad Ainul Yakin langsung dievakuasi ke ruang jenazah RSUD Kusma Tuban. Sementara petugas Satlantas Polres Tuban langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi mata untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Truk tersebut berjalan dari arah timur ke barat. Kemudian kendaraan truk ini menyalip roda 4 yang ada di depannya masuk ke lajur kanan. Karena jarak dan pandangan kurang bebas, di depan arah dari arah barat ke timur ada sepeda motor Supra yang dikemudikan oleh Mo Ainul Yakin, sehingga tidak terelakkan terjadi benturan dan kecelakaan yang mengakibatkan dari sepeda motor ini mengalami luka berat. Terus perkembangannya meninggal ini ya? Perkembangannya setelah di TKP kita berusaha membantu segera dibawa ke rumah sakit, tapi alhamdulillah nyawanya kurang tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta sopir truk diamankan petugas kepolisian ke Mapolres Tuban untuk penyelidikan lebih lanjut. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, Kodim 0811 Tuban menggagalkan aksi dugaan penyelewengan LPG 3 kg bersubsidi. Dari hasil pengejaran, anggota TNI mendapati sebuah truk yang mengangkut ratusan tabung LPG 3 kg tanpa dokumen hendak dikirim ke wilayah Pati, Jawa Tengah. Anggota unit Intel Kodim 0811 Tuban menggagalkan aksi dugaan penyelewengan LPG 3 kg subsidi pemerintah yang hendak dikirim keluar daerah Rabu pagi. Berdasarkan aduan masyarakat, tabung gas LPG 3 kg bersubsidi dari agen milik Erna di Dusun Sari Gede, Desa Latsari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban, diduga dijual atau dikirim ke luar provinsi.
Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, anggota Intel Kodim Tuban membuntuti kendaraan truk canter warna kuning Nopol S8205HO yang memuat 840 tabung LPG dari agen tersebut. Sesampainya di perbatasan, kendaraan ini dihadang oleh petugas TNI dan didapati bahwa tabung gas LPG tanpa dokumen ini hendak dikirim ke wilayah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, pengemudi truk inisial FA beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kodim 0811 Tuban. Bisa kita membantu kepada dinas terkait. Ini contoh kecil yang sudah di depan mata, bisa ada bukti juga. Ini upaya kita, tidak ada pembiaran ataupun tidak ada tutup mata untuk kegiatan seperti ini. Karena ini salah satu tugas kita, yaitu agar khususnya Tuban ya, karena di wilayah Tuban ini sangat berpotensi yang cukup besar untuk tempat-tempat seperti ini. Pak Dandim, di wilayah Jatirogo itu kan sering kesalahan itu Pak Dandim. Apakah nanti juga pasukan akan dikerahkan ke sana juga untuk LPG sebenarnya ini? Dimanapun, nggak harus Jatirogo, Banjar ataupun kalau emang ada informasi dan juga ada akurat, kita akan lakukan elisitasi, kemudian kita lakukan penindakan, dan juga saya koordinasi dengan instansi terkait. Sudah kita lakukan seperti ini bukan satu langsung terjadi, ini butuh proses waktu. Ini sekitar hampir seminggu juga untuk meelisitasi seperti ini. Itu bahkan bisa lebih untuk pasukan-pasukan atau prajurit unit-unit intel di lapangan untuk membantu pemerintah daerah. Ini awal mula penggagalan seperti apa Pak? Awal mulanya kita kan tadi sudah sampaikan, ada informasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kita dalami, ternyata ini sudah terjadi dan terus menerus. Nah, terus habis itu kita elisitasi apa yang dilakukan tiap harinya sampai dengan mengikuti sampai dengan titik yang akan didistribusikan dari awal sampai akhir. Seluruh barang bukti yang diamankan ini nantinya akan diserahkan ke Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan guna dilakukan pembinaan serta penindakan administrasi. Sementara untuk pelanggaran pidana Agus Wijaya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Tuban menyebut akan menyerahkan hal tersebut ke aparat penegak hukum terkait. Agar jelas di undang-undang, tapi sifatnya pidana ini, Undang-Undang Cipta Kerja, nomor 6 tahun 2023 di pasal 40 angka 9, kemudian diubah pasal 55 yang berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan garis miring atau niaga BBM, bahan bakar gas dan garis miring atau LPG yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Tapi untuk pidana kita menyesuaikan hal itu dengan APH terkait. Kami dari Dinas Kopumdak lebih mengedepankan kaitan dengan pembinaan dan administrasi karena kewenangan kami ada di situ. Untuk pencabutan administrasi gimana? Nah, salah satu yang dibutuhkan untuk kinerja atau berusaha di bidang LPG adalah rekomendasi. Sehingga mungkin patut dipertimbangkan rekomendasi untuk beliau ini tidak diterbitkan. Sehingga untuk proses keberlanjutannya akan terhenti karena nggak ada rekomendasi. Atas dugaan ini, Agus Wijaya juga menyebut bahwa terduga bisa terjerat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 55 tentang setiap orang yang menyalahgunakan bahan bakar minyak berupa LPG subsidi pemerintah dipidana dengan penjara 6 tahun atau denda 60 miliar rupiah. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, stok darah di UDD PMI Ngawi mulai menipis saat memasuki bulan Ramadan. Ini karena jumlah pendonor cenderung menurun. PMI juga terus berupaya menjaring pendonor terutama saat malam hari. Hingga saat ini untuk stok darah di unit donor darah UDD PMI Ngawi secara keseluruhan terdapat 207 kantong.
terdiri dari golongan darah A 49 kantong, B 88 kantong, AB 27 kantong, dan O 43 kantong. Jumlah stok tersebut diperkirakan hanya cukup untuk 1 minggu ke depan. Manajer Bagian Kualitas UDD PMI Ngawi Nur Rohim menjelaskan, permintaan darah di UDD PMI Ngawi cukup tinggi setiap harinya, yakni mencapai 20 hingga 40 kantong dari keseluruhan golongan. Diakuinya, meski kondisi stok darah masih cukup aman, namun jika melihat permintaan darah cenderung meningkat, terutama untuk golongan darah B dan O. Terlebih saat ini jumlah pendonor menurun dibandingkan bulan biasa. Dijelaskannya, upaya mencari pendonor terus dilakukan, yakni dengan mengadakan mobil unit UDD keliling untuk yang ditempatkan di sejumlah pusat keramaian. Kegiatan tersebut biasa dilakukan saat malam hari, serta mendatangi kelompok-kelompok pendonor. Untuk stok darah untuk Ramadan kali ini, alhamdulillah masih tercukupi, tetapi juga bisa dibilang menipis untuk golongan darah A dan golongan darah O. Ini mungkin juga dikarenakan motivasi dari masyarakat agak berkurang dengan adanya bulan Ramadan. Untuk kami, untuk mencukupi kebutuhan bulan Ramadan ini, kami mempunyai strategi yang pertama pelayanan. Pelayanan kami buka sampai yang biasanya jam 9 malam, kita perpanjang sampai jam 10 malam. Biar mengakomodasi masyarakat yang mau donor, jadi habis taraweh bisa langsung datang ke PMI untuk donor darah. Kemudian yang kedua kami memberikan souvenir khusus pada pendonor yang berhasil untuk Ramadan. Kita akan memberikan souvenir berupa kaos. Tujuannya biar minat masyarakat semakin bertambah dan bisa mencukupi kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Ngawi. Nur Rohim juga menambahkan untuk menarik minat warga agar mau mendonorkan darahnya di bulan Ramadan ini. Ia menambahkan souvenir berupa kaos dan bingkisan yang diberikan bagi pendonor. Harapannya stok darah di UDD PMI Ngawi tetap terjaga. Ita Wahyu, JTV Ngawi. Bantuan ayam hingga ikan lele jadi program Wahono Nurul Tekan Kemiskinan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Setia Wahono dan Nurul Azizah mencetuskan sejumlah program pengentasan kemiskinan dan stunting yang masih menjadi permasalahan di Kabupaten Bojonegoro. Program yang dicanangkan berupa bantuan ayam petelur, ikan lele, domba kesejahteraan, hingga bantuan rumah tidak layak huni sekaligus listrik untuk keluarga kurang mampu. Setelah dilantik dan mengikuti rangkaian retreat Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Setia Wahono dan Nurul Azizah telah melaksanakan serah terima jabatan dari PJ Bupati Bojonegoro Adrianto yang mengemban amanah selama 1,5 tahun. Dalam serah terima jabatan yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro, Setia Wahono memaparkan visi dan misi, juga program prioritas, program unggulan, serta program 100 hari. Dari beberapa pemaparan tersebut yang menjadi perhatian penting Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, yakni kemiskinan dan stunting. Data terakhir tahun 2024 mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro ada sebanyak 143.250 jiwa di 40.006 kepala keluarga. Adapun program Bupati Setia Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan dan stunting.
Di antaranya, pemberian bantuan kolam ikan dalam wadah bes beton nantinya dapat dipelihara ikan lele untuk mengurangi stunting. Kemudian bantuan ayam petelur beserta kandang untuk keluarga prasejahtera, bantuan bibit sayur mayur, domba kesejahteraan, bantuan rumah tidak layak huni sekaligus listrik untuk keluarga tidak mampu dan air bersih. Selain itu, setiap desa akan diberikan beasiswa untuk dapat mencetak 10 sarjana, pemberian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Bojonegoro, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pada periode saya dan insya Allah kemiskinan itu menjadi fokus kami, khususnya di beberapa titik yang sudah kami sebutkan tadi, dengan treatmentnya. Yang pertama adalah ayam, ada setiap keluarga prasejahtera kita kasih ayam. Yang kedua tentang kambing kesejahteraan. Jadi, dan yang ketiga beberapa subsidi terhadap keluarga-keluarga miskin, khususnya untuk pendidikan, untuk kesehatan dan asuransi. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti prosesi serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2025-2030. Dalam kegiatan tersebut, Khofifah berharap RPJMD Kabupaten bisa selaras dengan provinsi, sekaligus menekankan agar Bupati Bojonegoro turut mensukseskan program makan bergizi gratis. Gubernur Khofifah Indar Parawansa memaparkan 10 program Quick Win Jawa Timur maju berprestasi dalam acara serah terima jabatan penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto yang telah purna kepada Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2025-2030 Setiawahono dan Nurul Azizah di Gedung DPRD Bojonegoro Selasa. Dalam pemaparan visi dan misinya, Gubernur Khofifah menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Bojonegoro dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa sinkronisasi dalam Quick Win dan Nawa Bakti Satya dalam mendukung program Asa Cita Presiden Prabowo. Adapun yang ditekankan oleh Gubernur Jawa Timur yang saat ini sudah berjalan adalah program makan bergizi gratis atau MBG dan penguatan ekonomi kreatif dapat membantu program desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat desa. Selain itu, sejumlah catatan turut menjadi perhatiannya, di antaranya terkait nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 di angka 71,80%, menunjukkan posisi di bawah Provinsi Jawa Timur. Hal ini diharapkan dengan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro yang baru akan dapat melakukan perbaikan kualitas pembangunan di Bojonegoro, termasuk menurunkan angka kemiskinan dan permasalahan stunting. Adanya SMA Taruna Pamong Praja Jawa Timur yang merupakan satu-satunya sekolah taruna Pamong Praja di Indonesia diharapkan dapat menjadi kebanggaan masyarakat Bojonegoro sekaligus berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi dan SDM di Bojonegoro. Bojonegoro ada 5 misi yang di-breakdown dalam 10 program unggulan. Tadi saya pesankan bahwa untuk menyiapkan RPJMD, karena ini maksimal 6 bulan setelah dilantik, maka harus memberseiringkan RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi. Sama Provinsi juga deadline-nya 6 bulan. Saya sedang memaksimalkan supaya bisa selesai di 3 bulan. Karena RPJMD Kabupaten Kota harus berseiring dengan RPJMD Provinsi dan kemudian berseiring dengan Asa Cita. Kalau di tingkat nasional ada 8 Quick Win, di Provinsi ada 10 Quick Win. Tadi saya meminta bahwa di Kabupaten Bojonegoro juga harus ada Quick Win.
Salah satu pemimpin di tingkat nasional antara lain adalah MBG. Bagaimana makan bergizi gratis ini menjadi bagian yang juga akan menjadi perhatian utama prioritas dalam program cepat yang bisa dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro, begitu juga di Provinsi Jawa Timur. Gubernur Khofifah Indar Parawangsa berharap 15 program yang disampaikan Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro akan mendorong Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Sehingga dengan sinkronisasi antar daerah, pemerintah provinsi dan pusat bisa selaras dengan asta cita untuk mewujudkan menuju Indonesia Emas 2045. Edo Jodi Aldian, CTV, Bojonegoro. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Petugas kepolisian Resort Jombang membubarkan aksi balap liar yang kerap terjadi di jalur bypass Cukir di kawasan Makam Gus Dur, Jombang. Dalam operasi ini polisi berhasil mengamankan belasan motor yang diduga digunakan sebagai balap liar. Petugas langsung menggiring belasan motor yang ditengarai akan melakukan aksi balap liar di kawasan bypass Cukir menuju kawasan Makam Gus Dur, Jombang pada Senin petang. Belasan pemuda beserta motornya digiring ke truk untuk diamankan ke Mapolres Jombang. Aksi balap liar memang kerap terjadi di jalur halus dan luas ini. Mereka biasanya memanfaatkan waktu untuk menunggu saat berbuka puasa sambil melakukan aksi balap liar. Ratusan pemuda biasanya berkumpul untuk melihat aksi balapan yang kerap meresahkan pengguna jalan. AKBP Ardi Kurniawan, Kapolres Jombang mengatakan penertiban aksi balap liar ini dilakukan karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Mereka merasa terganggu dengan aksi remaja dan pemuda yang kerap menggeber kendaraan di tengah lalu lalang pengguna jalan. Hasilnya 15 motor diamankan untuk diproses di Mapolres Jombang. Razia antisipasi balap liar di Jalan Cukir arah ke bypass Makam parkir belakang Makam Gus Dur yang terindikasi sering digunakan oleh anak-anak remaja untuk kegiatan balap liar menjelang buka puasa. Ini kita melaksanakan kegiatan pembubaran dan telah mengamankan sekitar 15 kendaraan yang digunakan untuk balap liar yang kita melaksanakan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku guna efek jera dan bagi remaja tidak mengulangi lagi ke depannya di daerah ini. Selain tilang, dan biar mereka jera apa dan ditahan atau gimana? Ini yang apabila terindikasi menjadi pengendara motor balap, ini kendaraannya akan kita koordinasikan dengan pengadilan untuk disidangkan setelah Lebaran Hari Raya. Kapolres menambahkan untuk motor yang digunakan sebagai balapan akan diamankan selama 1 bulan hingga pasca Hari Raya Lebaran. Sedang penonton yang tidak bisa menunjukkan STNK dan kelengkapannya akan dilakukan tilang di tempat. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Unik, kampus di Jombang adakan mata kuliah menulis Al-Quran. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Momentum bulan suci Ramadan identik dengan kegiatan ngaji kitab kuning dan tadarus Al-Quran bagi masyarakat. Namun kampus di Jombang ada kegiatan unik, yakni mewajibkan mahasiswa menulis Al-Quran 30 juz dengan tulis tangan. Seperti inilah kegiatan belajar mengajar di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wuthqa Jombang atau STIT UW Jombang. Mahasiswi ini sedang mengikuti pembelajaran yang unik
dan sangat khas sekali, yakni mata kuliah menulis Al-Quran 30 juz dengan tulisan tangan. Tidak hanya tadarus atau membaca saja, para mahasiswa ini sangat lihai dalam menulis setiap ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan untuk memahami dan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Faikoh Nurlaili, salah satu mahasiswi yang mengatakan mereka diberikan kemudahan untuk menulis di sela-sela waktu longgar mereka. Untuk mencapai target selesai menulis 30 juz dengan tulis tangan, mereka bisa menempuh waktu sampai 4 tahun, yakni 2 juz di semester pertama dan 4 juz di semester 2 sampai 8. Alhamdulillah, saya merasa sangat senang karena di kampus ini diajarkan untuk menulis Al-Quran maka setidaknya saya bisa hatam Al-Quran dengan menulis dan sekaligus membaca. Ada kesulitan nggak selama pembelajaran menulis Al-Quran ini? Tidak, karena kita diberi waktu menulis Al-Quran bisa di sela-sela kegiatan kita, mungkin bisa di waktu longgar, tidak harus di jam kuliah. Sementara Solekan, Kaprodi MPI STIT UE Jombang menjelaskan bahwa menulis Al-Quran dengan tulis tangan merupakan salah satu mata kuliah lokal yang sesuai dengan visi misi lembaga, yakni UE Kampus memperjuangkan Al-Quran. Jadi di kampus dan pondok ini tidak hanya mendidik agar hafal Al-Quran, tapi harapannya mahasiswa dan santri bisa memahami dan mengajarkan kepada masyarakat umum. Di dalam mata kuliah yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran ini ada mata kuliah Al-Quran. Nah, mahasiswa kenapa kok disuruh untuk menulis? Di antaranya adalah agar mahasiswa mengingat apa yang sudah dihafalkan itu. Jadi Al-Quran itu sebisa mungkin di sini dihafalkan ya, atau yang penting pernah hafal, kemudian dari apa yang sudah dihafalkan itu terus kemudian ditulis, sehingga dia tidak hanya hafal namun juga bisa menulis apa yang dihafalkan. Terus itu penulisannya seperti apa? Nah, penulisannya itu dilakukan jadi begini, di S1 ini kan ada 8 semester, jadi dibagi dalam 30 juz itu, dibagi semester 1 itu juz 1 juz 30, menulis juz 1 juz 30. Kemudian 28 juz yang lain itu dilaksanakan di semester 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang masing-masing dari semester itu adalah 4 juz. Selain ada mata kuliah menulis Al-Quran dengan tulis tangan, di kampus dan pondok pesantren ini telah berhasil menciptakan metode pembelajaran membaca dan memahami Al-Quran dengan mudah yang disebut dengan metode Qurani. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, masyarakat Kampung Arab Kabupaten Tuban memiliki tradisi bersedekah yang unik selama bulan suci Ramadan. Mereka bergotong royong memasak bubur khas Timur Tengah, lalu membagikannya secara gratis menjelang maghrib. Ingin tahu seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah aktivitas warga keturunan Arab di sekitar Masjid Mutor, Kelurahan Kutorjo, Kabupaten Tuban selama bulan suci Ramadan. Setelah sholat duhur berjamaah, mereka langsung bergotong royong memasak bubur. Bubur khas Arab ini dimasak oleh kaum laki-laki. Mereka mengaduk beras secara bergantian dalam kuali besar. Sementara para wanita bertugas untuk meracik bumbu ramuan khas Timur Tengah di rumah. Bumbu khusus ini dibuat dari rempah-rempah yang diolah bersama daging kambing. Menjelang waktu berbuka puasa, bubur mutor yang telah matang dibagikan secara gratis di halaman masjid. Ratusan warga, mulai dari anak-anak, wanita, hingga pria dewasa turut berkumpul menunggu pembagian takjil gratis berupa bubur khas Timur Tengah. Tepat jam 4:30 sore, warga tanpa dikomando langsung berdesak-desakan untuk mengantri. Mereka berebut untuk mendapatkan bubur gratis yang dibagikan pengurus masjid. Tak cukup hanya membawa piring dan mangkok, sejumlah pengantri bahkan membawa wadah lebih besar seperti panci, timba, hingga ember. Meski harus bersusah payah, warga mengaku senang dan tidak pernah merasakan sakit. Kerelaan berebut dilakukan karena bubur khas Timur Tengah ini hanya bisa ditemui selama bulan suci Ramadan. Biasanya, bubur pembagian masjid ini akan disantap bersama keluarga di rumah.
Dek, ini tadi nih ikut ngantri apa ini? Bubur. Bubur Bundor. Iya. Nah, untuk apa rencana nanti? Makan. Buka puasa. Oh, rasanya gimana? Enak. Enak. Ada rasa ini apanya? Kambing gulainya ya. Iya. Sering ke sini? Sering. Ini berarti setiap Ramadan ke sini ya? Iya. Bagi-bagi takjil bubur ini sudah menjadi tradisi tahunan Masjid Mutor sejak tahun 1937. Awalnya, warga keturunan Arab yang berdiam di sini bersepakat untuk memberi takjil bagi warga sekitar yang tidak mampu. Kebiasaan bagi-bagi takjil bubur di Masjid Mutor ini kemudian menjadi tradisi turun-temurun. Berdiri sejak ide gagasan tokoh ini berdiri sejak tahun 1937. Nah, dulu kita waktu pembuatan bubur ini iuran bahan-bahannya kan dari langsung sekarang ada investornya dari sini. Sekarang dulu tuh belum seperti sekarang, ada LPG, ada ini dulu dari kayu bakar, kemudian ada yang pancinya, ada yang bahan-bahannya, dan akhirnya dulu itu juga bubur-bubur Masjid Mukhtar ini dibagikan ke rumah-rumah yang terkhusus, fukara, masakin, orang-orang yang kurang mampu, dan berbagi-bagi takjil untuk diantarkan ke rumah-rumah warga. Dan kenapa kok sekarang disebut dengan bubur Masjid Mukhtar? Karena ini khas ini ya, spesial bulan Ramadan ini. Jadi dulu karena peminatnya semakin banyak, setelah dibagi-bagikan, akhirnya dibikinlah di Masjid Mukhtar. Dan seiring berjalannya waktu terbagi di Masjid Mukhtar, dibilang oleh masyarakat jadi bubur Mukhtar, seperti itu. Dan setelah itu berjalannya waktu, banyak juga musola-musola, masjid-masjid yang ikut berbagi juga di Masjid Mukhtar ini. Peminatnya sangat banyak. Karena apa? Di sini ada spesial bumbunya, yaitu bumbu khas Timur Tengah. Dan di sini juga lumayan sekali produksi itu bisa sampai 50 kilo. Untuk pembuatan bubur Mutor setiap harinya dibutuhkan 50 kg beras dan daging kambing sekitar 10 hingga 15 kg. Sementara antusiasme warga untuk ikut mendapat takjil bubur khas Timur Tengah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Bagaimana? Anda tertarik mencicipinya? Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, bagi Anda yang ingin petik buah kurma dari pohonnya, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Sebab di Kabupaten Nganjuk ada kebun kurma yang sudah siap dipetik. Nah, petik pohon kurma ini juga bisa menjadi alternatif Anda untuk ngabuburit. Berburu kurma bisa menjadi alternatif bagi Anda untuk menanti waktu berbuka puasa. Seperti yang dilakukan oleh Happy Nurdita dan sejumlah temannya ini. Ia memilih ngabuburit dengan mendatangi kebun kurma milik Umi Farida yang ada di Kelurahan Kedondong, Kecamatan Nganjuk Kota, Kabupaten Nganjuk. Bagi pengunjung bisa langsung memetiknya sebab pohon tidak terlalu tinggi dan buahnya bisa dipetik secara langsung atau juga bisa menggunakan anak tangga. Ia mengaku heran sebab di Nganjuk ada pohon kurma dan bisa berbuah. Ia senang ngabuburit di kebun kurma tersebut sebab bisa langsung dipetik dan dibawa pulang dengan membayar per kilonya sebesar Rp200.000. Mendatangi kebun apa Bu? Kebun kurma Al Munawarah. Di mana ya, itu? Di Kota Kedondong Nganjuk. Nah, kenapa Bu mendatangi kebun kurma Bu? Aku penasaran banget Mas dengan kebun kurma di sini yang sudah pohonnya sudah berbuah ya. Sekalian sambil ngabuburit kita jalan-jalan di kebun kurma karena selama ini kan cuma dengar aja. Kalau sekarang setelah kita kesini sambil ngabuburit, kita penasaran, kita lihat, kita bisa petik langsung, bisa membeli langsung buahnya seperti ini. Jadi nggak hanya cuma di angan-angan, cuma di TV, sekarang kita bisa pegang sendiri buahnya, petik sendiri, Pak alhamdulillah. Buahnya bisa dipetik atau naik atau bagaimana Bu? Tinggi? Ini tadi agak tinggi dikit Mas, sekitar 1-2 tangga lah naiknya Mas. Kalau yang mungkin yang agak tua udah agak ke bawah, yang masih muda agak ke atas gitu aja Mas. Tapi tanpa tangga bisa? Tanpa tangga bisa, tapi kita harus agak gitu ya Mas ya. Mas, ini seumpama saya nggak lagi puasa Mas, udah habis saya makan ini Mas. Katanya sih bisa untuk diet Mas. Iya, jadi puasa ngabuburit sekalian nanti diet makan ini juga gitu. Bu, kalau harganya Bu? Harganya karena emang ini masjid pertama di Kota Nganjuk. Kalau nanti 1 kilonya katanya Bu ini 250 per kilo ya Mas ya. Buat saya nggak masalah karena ini juga suatu edukasi saya kesini ya Mas ya, karena selama ini cuma lihat di TV.
Menurut Umi Farida, pemilik kebun kurma, inspirasi penanaman kurma berawal saat ia berada di Tanah Suci dan melihat banyak pohon kurma. Ia mulanya membeli 2 pohon kurma seharga 20 juta rupiah per pohon pada tahun 2021 dan kini usahanya terus berkembang hingga sebanyak 200 pohon kurma. Pohon kurma berbuah secara bergantian sehingga bagi pengunjung akan bisa menikmati buah tersebut. Sementara jumlah pengunjung pada bulan Ramadan ini lebih meningkat dibanding pada bulan biasanya karena banyak warga yang penasaran untuk melihat dan memetik langsung buah kesukaan Rasulullah itu dari pohonnya. Datangi kebun apa? Kebun kurma di rumahnya Bunda Umi Di desa mana? di Kedondong, Nganjuk. Kenapa Bu mendatangi ini? Apa yang buat tertarik? Saya penasaran karena apa ya, di Nganjuk ternyata kok saya dengar-dengar ada buah kurma yang sudah bisa berbuah juga sampai tua siap makan gitu. Dan sempat memetik Bu? Sempat metik. Saya juga Apa bisa langsung dipetik? Iya. Iya bisa. Saya petik sendiri terus nanti ditimbang. Pohonnya tinggi apa bisa dijangkau dengan tangan Bu? Bisa dijangkau dengan tangan. Memetik berapa banyak tadi Bu? Tadi sekitar setengah kilo. Setengah kilo. Iya. Harganya Bu tadi dikatakan 1 kilo 200. Bagi Ibu bagaimana Bu? Enggak apa-apa, memang saya butuh. Suka Bu ya? Suka kurma, buah kurma ya. Bu ini kok menjelang maghrib apa juga ngabuburit Bu? Oh iya, sambil ngabuburit, sambil ini lihat apa benar ada kurma yang berbuah dengan lebat di Nganjuk. Di Nganjuk baru pertama kali di Bunda Umi ini ternyata. Nanti kurmanya dibawa pulang diapakan di rumah Bu? Ya dimakan nanti sama keluarga ya. Dalam sehari ia bisa menerima kunjungan sebanyak 10 hingga 20 kali pengunjung dan bisa menjual kurma sekitar 10 kg per harinya. Di kebun ini, anak-anak juga bisa bermain ayunan sembari menunggu orang tua yang memetik buah kurma. Yang kita tanam di sini kita datangkan kurma-kurma yang sudah pernah berbuah. Ada yang langsung dari Thailand, ada yang langsung dari Bekasi, ada yang dari Jogja, ada yang dari apa? Kalau jenis ini apa? Jenis yang kita tanam juga bermacam-macam. Ada KL1, ada Ajwa, ada Wan, ada Barhi, ada Mejol, ada Tunisia. Sudah berapa kali Bu? Apa itu dipanen? Kita tanam itu kan awalnya sudah berbuah nih. Jadi untuk pembuahannya lagi kita tunggu 2 tahun lebih dari tanam. Soalnya kan adaptasi akar dulu, adaptasi pohonnya. Kalau sudah kelihatan subur, sudah bagus, pantas untuk berbunga, berbuah, kita kasih pupuk untuk kuat mengeluarkan buah. Nah, seperti itu. Kalau ada pembeli Bu bagaimana? Nah, monggo, sekarang kan sudah mulai berbuah. Kalau ada yang pengen mencari kurma muda, siap boleh. Nah, petik kurma langsung di kebun, nanti terus ditimbang, kita membayarnya sesuai yang dipetik. Nah, seperti itu. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Begawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tuban menggelar sejumlah agenda dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD setempat Rabu 5 Maret 2025. Di antaranya penyampaian pidato Perdana Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2025-2030,
penyampaian nota penjelasan Bupati tentang laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2024, penyampaian nota penjelasan tentang 2 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tuban, serta terakhir penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tuban tahun 2025. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, dan dihadiri oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridski, dan Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, serta tamu undangan. Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro, mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Mas Lindra Pak Joko, serta akan mengawal program-program yang dicanangkan serta mendorong Pemkab Tuban agar program-program yang ada bisa berjalan dengan maksimal. Politisi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya penyelarasan dan sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, sehingga program-program prioritas yang ada bisa berjalan dengan maksimal. Yang jelas saling bersinergi dengan pemerintah daerah, dan tentunya kami juga akan terus mengawal program-program yang tadi sudah dicanangkan dalam masa periode 2025 sampai dengan 2030. Kami juga akan mendorong kepada pemerintah daerah, khususnya Mas Bupati, untuk menjalankan program-program 100 hari ke depan. Belum ada yang disampaikan lagi ya terkait program 100 harinya Mas Bupati? Secara spesifik belum, tapi secara umum program-programnya tadi sudah disampaikan sesuai dengan visi misi yang memang sudah dicanangkan terkait dengan sinkronisasi dengan program-program pusat. Gitu. Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski mengapresiasi sinergitas Pemkab dengan DPRD yang selama ini berjalan dengan baik. Bupati Lindra menegaskan di masa pemerintahannya tidak ada program 100 hari kerja. Namun Lindra menegaskan bahwa program yang ia canangkan akan tuntas selama dirinya menjabat. Sementara itu, terkait efisiensi anggaran, Ketua DPD Golkar Tuban ini mengaku akan menjalankan sesuai dengan arahan pemerintah sebaik mungkin. Efisiensi nantinya akan dimaksimalkan untuk program pendidikan, kesehatan, hilirisasi swasembada pangan, makan bergizi gratis, serta mendorong wirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Hari ini adalah rapat paripurna untuk sambutan atau pandangan pertama dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Teman-teman, kalau berkaitan dengan program 100 hari kerja, mulai dari periode pertama saya, insya Allah tidak ada namanya program 100 hari kerja. Tetapi selama kami menjabat, kalau dulu 3,5 tahun, sekarang menjadi 5 tahun, insya Allah prioritas masih sama, karena kita akan menyelesaikan beberapa hal yang belum tuntas, dan kita akan hasil dari retret kemarin 8 hari, kita akan melakukan penyesuaian seperti arahan dari Bapak Presiden. Jadi nanti efisiensi ini akan kita gunakan secara semaksimal mungkin, pertama untuk pendidikan, kedua untuk kesehatan, lalu hilirisasi terhadap swasembada pangan. Berkaitan dengan yang selanjutnya adalah beliau menginginkan sumber daya manusia di setiap daerah itu yang berkualitas, dan nanti kita menciptakan seluas-luasnya kesempatan untuk mereka berwirausaha dan mencari lapangan usaha baru. Terkait dengan pemerataan masalah kalau pemerataan pembangunan, insya Allah di periode pertama sudah kita lakukan. Bagaimana kita secara masif membangun infrastruktur jalan di 328 desa kelurahan. Tetapi kemarin juga belum tuntas, karena memang pada saat perjalanan periode pertama itu ada aturan baru terhadap kepemilikan aset, baik itu dibagi desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah nanti ini juga beliau kemarin memberikan arahan masih digodok, berkaitan juga penggunaan dana desa ini akan kita linearkan. Semuanya pokoknya instruksi hanya ada satu visi dan satu misi, yaitu adalah visi misi dari Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Jadi nanti di daerah, baik provinsi maupun di kabupaten, kita akan melinearkan dan integrasikan dari seluruh kebijakan Bapak Presiden. Dalam kesempatan ini, Bupati Lindra juga menyampaikan
Visi Kabupaten Tuban tahun 2025-2030 adalah membangun desa Notokuto, kolaborasi, inovasi, karya, lanjutkan untuk Tuban sejahtera, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan. Husni Mubarak, CTV, Tuban.